Tapi kita cara memilihnya smart. Oh ini yang bagus nih. Ah udah bilang. Tapi kalau datang si Asep mau ngasih, si Sabeni mau ngasih, ya sudah, gitu loh. Nggak ada yang dirugikan kan, gitu loh. Silakan para caleg datang ke konten ini, ayo ngobrol di sini. Bila perlu selesai datang kasih sembako, Om Kimung terima, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Kimung. Salam sehat. Kembali lagi di KM Talk Channel. Kali ini Om Kimung mau bicara tentang apa ya? Dari apa ya? Pernah panik 2024 lah, pemilu menjelang pemilu 2024. Oleh-oleh dong. Ya semacam itu lah. Semacam itu. Oleh-oleh artiannya apa? Om Kimung berharap masyarakat Indonesia umumnya itu menerima pemilu 2024 dengan hati yang lapang, hati yang gembira, tanpa ada saling benci dengan kubu lain, dengan kubu ini. Jadi poinnya adalah ini pesta rakyat. Pesta rakyat yang harus disikapi dengan kegembiraan. Itu sih poinnya Om Kimung membuat konten ini. Kira-kira gitu Bang Jali. Ada nggak Bang Jali yang menurut Bang Jali apa sih pemilu 2024? Bagaimana sih kegembiraan yang akan kita dapatkan gitu? Iya nggak tahu ya. Maksudnya pernak-pernik ini apa nih? Bang Jali kan belum paham. Cuman kalau tadi dibilang pesta rakyat, jelas pemilu terakhir tuh 2019 seperti bukan pesta jatuhnya. Kalau menurut Bang Jali ya gitu. Karena kan terjadi polarisasi yang cukup besar. Nah ya kan tadi sesuai Om Kimung berharap di 2024 jadi kegembiraan kayak gitu. Nah ini yang mungkin ya kita kupas apa sih yang seharusnya saat kita ikut pemilu itu harus bagaimana kayak gitu kan, banyak faktor lah gitu. Nah kalau ya Om Kimung gimana pernak-perniknya apa dulu nih, jadi Bang Jali biar paham gitu. Jadi Bang Jali, kalau 2019 itu lah efek dari kegembiraan yang berlebihan kalau menurut Om Kimung. Jadi akhirnya akan timbulnya fanatisme. Tapi Om Kimung melihat seperti ini. Kenapa Om Kimung angkat konten ini? Karena apa? Banyak masukan ke WA-nya Om Kimung. Seperti misalnya ada peristiwa Pak Ganjar misalnya berkunjung ke Solo ngasih apa tuh bingkisan, terus kemarin kita Idul Adha kita lihat spanduk-spanduk yang bertuliskan selamat Idul Adha tapi ada calegnya, ada dari partainya segala macam. Nah itu yang Om Kimung sebut pernak-pernik ya. Artinya ini banyak sisi positifnya. Sisi positifnya. Sisi positifnya menurut Om Kimung apa? Sisi positifnya begini loh Bang Jali. Banyak keuntungan yang harus kita ambil. Misalnya ya kalau dulu nih Om Kimung dulu ya. Itu yang diuntungkan adalah spanduk. Itu pembuat spanduk. Atribut kaos, pembuat kaos. Ini pas kampanye ya lebih. Iya, mulai sekarang menjelang kampanye kalau dulu Om Kimung gitu. Terus pas masa kampanyenya itu dulu ada kampanye mobilitas ya, maksudnya pengumpulan massa. Kalau sekarang Om Kimung nggak tahu dah. Nah, dulu ada pengumpulan massa itu armada kendaraan, armada bus. Terus orang-orang pada saat itu seperti Om Kimung lah, yang koordinir orang itu. Mencari massa. Mencari massa. Itu juga cuan juga keuntungan. Jadi situ banyak kehidupan yang diperoleh. Cuma pada saat itu Om Kimung merasakan cuma 3 partai doang sih. Jadi kurang begitu, duitnya kurang begitu. Kalau sekarang mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik loh. Cuman untuk kunjungan untuk kampanye secara terbuka kayaknya Om Kimung sekarang udah lihat ya. Kalau dulu ada tuh, misalnya pergi ke Senayan, ke Gelora Bung Karno, itu Om Kimung sempat ngumpulin berapa bis. Itu dulu lumayan loh. Satu orang diberikan misalnya dulu sekitar 20.000 lah. Nah kita sebagai koordinatornya ada yang kita sisipkan gitu loh. Ada yang kita kasih tujuan apa? Ya memang kita cari massa gitu, nggak gampang cari massa gitu. Nah misalnya Bang Jali ini sebagai dari partai ini, Bung, tolong cari massa dong. Mau berapa orang? Mau berapa sejak ininya perlengkapannya? Oh ya, gua kasih kaos, gua kasih ini, gua kasih ini, sama makan sama. Nah itu jadi banyak yang diuntungkan. Dan banyak lagi yang menurut Om Kimung ini benar-benar pesta. Artinya Pak, udahlah jangan tabu. Jadi kalau memang ada
sekarang masih ada seperti itu, dan pasti ada sih, Iya. pemilu pasti ada seperti itu. Ambil, nikmati, ya sudah, jangan ada saling fanatik gitu loh maksudnya. Iya. Oke gitu. Jadi ini baru paham nih yang dimaksud pernak-pernik pemilu ya seperti itu gitu. Ini yang Bang Jali tarik ke belakangnya ya, bahwa akhirnya dibilang ongkos politik mahal ya ini. Oh iya. Karena kan tadi akhirnya baru paham pernak-perniknya adalah kayak biaya kampanyenya itu mengumpulkan massa gitu. Iya. Pertama mengumpulkan massa itu membutuhkan biaya karena massa itu mau ikut asal ada bayarannya, bahasa Iya. kasarnya seperti itu. Iya. Entah range angkanya berapa, tiap partai berbeda-beda Iya. kayak gitu. Nah, saat mereka ikut kampanye itu membutuhkan atribut, Banyak, iya. entah kaos, Oh. entah spanduk, entah brosur, entah macam-macam Iya, kayak gitu betul. ya. Karena Ah. itu tuh bukan biaya yang sedikit, karena kan ya pasti banyak mau bahas Pasti. itu. Makanya kan ada isu bilang bukan ada isu sih, ada beberapa politikus bilang untuk kampanye caleg aja butuh miliaran. Iya, pasti. Ya kan kayak gitu. Ya itu yang Om Kim bilang kita nikmatnya sebagai masyarakat ya gitu. Ya kalau Bang Jali sih bilangnya ini maaf ya agak kontra ya. Kalau masyarakatnya berpikiran oportunis ya ambil gitu. Tapi kan resikonya kita nggak tahu tuh si caleg itu memberikan sesuatu dampaknya apa nih, kayak gitu. Kalau dampaknya cuma nerima dapat keuntungan yang diberikan, tapi gagasan kebijakannya tidak dapatkan nanti 5 tahun ke depannya, ya justru yang rugi masyarakatnya sendiri. Begini loh maksud Om Kim. Iya, gitu. Begini maksud Om Kim yang ya. Artinya apa? Selama si calon atau partai tidak melakukan penekanan, Iya. ya sudah. Misalnya nih ada kunjungan, nah, misal kayak minggu lalu ada di atas kunjungan Pak Ganjar misalnya, Iya. terus Pak Ganjar memberikan bingkisan oleh-oleh tanpa melakukan penekanan, yang ini gua kasih oleh-oleh lu pilih gua ya, Iya. ya itu berarti kita nggak Iya, boleh betul. nih awal Betul. ini ya. Tapi selama dia memberikan tanpa ada tekanan, tanpa ada pemaksaan untuk memilih saya misalnya gitu, Iya. ini masanya untuk ngumpulin, jadi Iya. perekonomian Iya. benar Paham gitu loh. Bang Jali paham. Jadi ibaratnya selama tidak ada penekanan gitu, cuman dalam masa pemilu atau bahkan pada masa apapun itu namanya take and give ada, memberi dan menerima tuh ada gitu, meskipun tidak ada unsur paksaan gitu. Tujuannya kan untuk memorable-nya itu tuh, si penerimanya itu oh iya yang memberi gue ini beliau, memberi gue sesuatu pada saat ini beliau gitu. Nah, apa nih yang bisa gue timbal? Orang kita kan lebih cenderung ingat siapa yang memberi, menurut Bang Jali ya gitu. Dan siapa yang paling besar, siapa yang paling sering. Nah, dia bakal limpahkan suaranya ke mereka yang ikut pemilu kayak gitu. Nah, jadi yang mereka memilihnya itu berdasarkan apa yang mereka dapat, bukan apa yang ditawarkan gagasan untuk jangka panjang itu. Jadi cuman sembako seberapa lama sih habisnya? Ya, nah ini Paling seminggu, paling yang, sebulan. Iya, ini yang berbeda pandangan. Artinya, selama kita berpikir cermat, berpikir pintar, berpikir smart. Tadi kan Bang Jali bilang, berapa sering orang memberi, itu yang teringat sama kita. Biasanya seperti itu. Umumnya masyarakat ini seperti itu. Makanya konten ini dibuat. Artinya apa? Yuk belajar cerdas. Selama roda perekonomian berputar, untuk pemilu ini 5 tahun sekali banyak nih lembaga elektabilitas teruntungkan, terus pembuat percetakan teruntungkan. Nah, Om Kim sebagai masyarakat awam, di rumah aja itu ada berapa partai tuh yang Om Kim punya diuntungkan. Tapi kita cara memilihnya smart. Oh ini yang bagus nih. Udah bilang. Tapi kalau datang si Asep mau ngasih, si Sabeni mau ngasih, ya sudah, gitu loh, nggak ada yang dirugikan kan, gitu loh. Bang Sabeni mau ngasih seperti apa nih? Oh enggak kok, ini sebagai hadiah, sebagai pertolongan, terima kasih, gitu loh. Jadi itu konteksnya. Nah, cara berpikirnya di antara Toing, Sabeni, si Asep, mana nih yang terbaik nih menurut pandangan Om Kimo? Oh kayaknya sih ini. Nah, masalah memberinya, dia mau beramal kok. Masa orang mau beramal nggak kita terima? Ya kita terima gitu loh. Paham. Ini yang tidak sebagian besar orang berpikir seperti Om Kimo. Orang di luar sana lebih banyak terima dulu, tapi tidak pilih yang paling bagus yang mana. Di luaran sana. Dia pilih siapa yang ngasih paling besar. Tadi kan Om Kimo, ya kalau semua ngasih terima dulu, mau Toing, Sabeni, tapi ntar begitu kemudian
pilih yang terbaik, mana yang paling, oh ini bagus nih gagasan. Tadi kalau Om Kim seperti itu kan? Iya. Apakah pertanyaannya di luar sana seperti itu semua cara berpikirnya? Justru itu kontennya dibuat, jangan sampai ada WA masuk lagi segala macam. Iya. Ini loh. Iya, itu udah. Iya. Artinya ada. Iya. Ya, ini yang jadi masalah adalah karena di luar sana menganggap bahwa ini sudah melakukan serangan apa maksudnya money politik atau segala macam gitu. Itu nggak jadi masalah sebenarnya menurut konteksnya seperti itu. Iya. Jangan sampai kita beranggapan bahwa wah lu udah melakukan ini dulu. Ya, gitu loh. Jadi nggak jadi masalah. Kalau Bang Jali pengen cara berpikirnya adalah masyarakat kita itu sebaiknya tidak menerima apapun yang dikasih oleh para calon tersebut. Sebaiknya apapun bentuknya. Karena apa? Mereka itu harus, ini memang agak apa ya, nggak realistis cara berpikir Bang Jali gitu. Karena Bang Jali pengen demokrasi kita itu seperti negara-negara yang maju, contoh Amerika dan segala macam. Itu rakyatnya memberikan sumbangsih dana setelah mereka melihat gagasan dan ide yang diberikan oleh para calon, bukan menerima apapun itu dari para calon untuk mendapatkan suaranya, tapi kita memberikan suara dan memberikan modal, entah dana, entah dukungan, entah apapun itu kepada calon. Ini yang berbeda. Ya. Tadi Om Kim udah paham, iya. Om Kim pengen mencerdaskan supaya gini-gini. Nah, ini yang apa ya? Takutnya ditafsirnya jadi pembenaran, diterima apapun itu yang diberikan ini. Seharusnya para calon itu tidak memberikan sesuatu, seharusnya. Bang Jali, ini beda dunianya ya. Iya. Di luar sana, makanya ini Om Kim kasih tahu ya. Artinya gini loh, situasi demokrasi di kita seperti ini. Iya. Gitu loh. Kalau udah seperti di ujung sana, di desa-desa masih banyak di bawah garis kemiskinan. Nah, pada saat ini para caleg, para partai menjadi seorang yang sosial yang berperilaku untuk berbagi. Di luar sana, di ujung sana untuk makan aja susah. Loh, kok kita tolak? Tujuannya dia berbagi, cuman momennya adalah pemilu. Di luar sana beda. Artinya Pak, kehidupannya dia sudah di atas, mungkin ekonominya sudah di atas rata-rata. Nah, di kita jangan jadi fanatisme. Artinya ini yang makanya Om Kim bilang jangan berpikir buta. Sekarang lagi banyak orang-orang baik, dengan tanda kutip ada tujuan ya, orang-orang baik menjelang pemilu 2024 dari partai kok, dari orang per orang mau membagi segala macam bla 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 bla. Dan itu bukan satu orang aja, bisa banyak orang dan bisa banyak partai. Loh, Om Kim ada keadaan kesusahan nih di lingkungan, maaf ya, pedesaan segala macam. Jangan jadi entar, wah dia begini, terima aja. Ya. Gitu loh, beda konteks beda dengan yang di luar. Di luar itu kan masyarakat yang support karena kebutuhannya beda. Gitu loh, cara berpikir seperti itu. Berarti demokrasinya sekarang kita itu belum demokrasinya sebenarnya. Itu udah dari iya, gitu. segala macam. Di sana aja pemilihannya aja nggak pakai coblos, nggak pakai digital, segala macam. Ini yang masih, makanya pada saat ini Om Kim bicara adalah konteksnya pada saat ini. Nanti next diperbaiki, iya setuju. Diperbaiki setuju. Next, artinya nanti para caleg atau partai dia harus bisa mandiri. Dan yang mensupportnya itu adalah orang per orang yang mempunyai kepentingan atau pengusaha yang punya keinginan bahwa desanya dia, kampungnya dia pengennya seperti ini. Itu lain cerita. Kalau sekarang kan enggak gitu loh. Jadi udahlah, jangan tabu. Ini banyak diuntungkan. Contoh tim sukses itu banyak loh. Di daerah-daerah itu ada yang diuntungkan gitu loh. Jadi pekerjaan itu berputar, roda ekonomi berputar pada saat ini ya, menjelang 2024. Nah, kalau nanti dampaknya misalnya si calon itu udah ngabisin duit, kayak di mana di Depok, banyak lah, tiba-tiba tidak terpilih dan dia stres, itu bukan hal kita. Dia mau berbuat baik karena ada pamrih, ya silakan aja. Tapi kalau dia berbuat baik tanpa pamrih, dia sebagai Om Kim sebagai masyarakat biasa seneng-seneng aja gitu. Makanya silakan para caleg datang ke konten ini, ayo ngobrol di sini. Bila perlu selesai datang kasih sembako, Om Kim terima gitu loh. Dengan catatan jangan berharap Om Kim memilih itu, tapi Om Kim memilihnya berdasarkan realita. Siapapun yang mampir ke sini, kalau dia visi-visinya bagus, insya Allah Om Kim akan mengarah ke sana gitu loh.
Ini terlalu serius, Om Kim kayaknya terlalu ada yang dikeluarkan. Kita bahas tadi pernak-pernik siapa pihak-pihak siapa aja. Tadi kan Om Kim selalu ekonomi berputar, masyarakat menerima dampaknya, terutama masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hadiah dari para calon. Tadi spanduk ya, yang percetakan jelas ya. Iya, itu jelas. Kaos, terus apalagi tuh sembako pasti. Ya, pedagang drama di tingkat-tingkat grosir inilah, sembako agen-agen. Gitu. Terus yang pasti kalau misalnya masih ada mobilisasi kampanye itu masih, kendaraan. Oke. Itu kendaraan. Kalau mungkin sekarang kayaknya udah lama sih nggak ngikutin sih. Itu pasti kendaraan. Yang pasti lagi tim sukses. Makanya yang ikut-ikut organisasi pada saat inilah mengumpulkan pundi-pundi. Pada saat itu mungkin alhamdulillah gitu. Tim sukses. Nggak mungkin tim sukses hanya kerja benar-benar kerja. Itu pasti semua orang tuh tipikalnya ngarapin imbal balik. Iya, walaupun gitu. Iya benar, walaupun gitu. mau support Bang Jali, tapi itu apa yang gue dapat nih? Iya, gitu semua pasti. Semua gitu. itu urusan timbal balik, kayak gitu ya kan. Tinggal siapa aja yang bisa mendapatkannya gitu. Tapi ini tambahan, ini di era sekarang di mana sosial media. Kalau Om Kim tahu, meskipun di sosial media itu kampanye politik dilarang sebenarnya ya, kayak Facebook, Instagram dan segala macam, itu mereka bermain di situ. Para caleg yang incer segmen yang lebih milenial ya, karena kan pemilih kita lebih dari 50% tuh masih umur produktif ya, dan aktif di sosial media gitu. Artinya yang bakalan kecipratan job itu advertiser, digital marketing ya gitu. Iya gitu. Jadi mereka desain, dan mereka tuh konten kreator lah lebih tepatnya gitu. Sosial media itu mereka di semua, karena kan mereka promosi membuat konten meskipun secara tidak langsung kampanyenya, tapi jelas memorable. Itu paling kelihatan contoh-contoh politikus kayak Pak Ganjar. Dia kan punya YouTube channel sendiri ya kan. Terus Pak Sandiaga tuh ya kan. Itu yang dia tahu nih segmennya siapa yang dia incar gitu. Iya betul. Kayak gitu ya kan. Yang agak kurang yang menyasar segmen itu adalah kayak Pak Prabowo. Ya, Pak Erlangga juga. Pak Erlangga gitu. Mereka dia tidak terlalu aktif di sana. Mungkin karena secara usia dan juga secara daya pikirnya masih gitu. Jadi di era sekarang, pemilu sekarang tuh yang bakal bisa lebih dapat suaranya ya mereka yang lebih aktif di sosial media. Iya, Bang setuju. Di sosial media itu benar-benar itu orang yang bekerja di bidang itu juga lebih cipratan lagi. Iya, setuju Bang Jali. Cuman tolong orang yang bekerja di bidang itulah yang tadi sosial media, artinya jangan tebar hoax. Iya. Jadi pada saat melakukan berita atau penyampaian di sosial media yang benar gitu. Gitu. Nah, pertama itu. Kedua, jangan menjatuhkan. Angkat aja masing-masing calonnya kita. Jangan kubu lawan yang menjatuhkan. Gitu loh. Nah, kalau misalnya mau menjatuhkan kubu lawan, jangan personnya, orangnya, tapi programnya. Misalnya Bang Jali punya program, program membangun jalan, ternyata tidak dilakukan, boleh. Bang Jali selama masa ini membangun nggak selesai. Tapi kalau orangnya dikatakan, Bang Jali dulu Pak Jokowi bilang komunis, terus dibilang pelanggar promo, dibilang apalagi, itu jangan. Next, Om sampaikan seperti itu. Sudahlah, selesai untuk masa-masa gitu. Tapi yang penting adalah gagasan atau ide. Gitu Bang Jali. Pertanyaan kalau calon yang tidak mau gagasan, dia mau nyerang dari mana lagi? Ya itu yang makanya disampaikan. Gitu. Biasanya begitu. Gitu. Nah, kalau sudah buntu, idealnya akhirnya ngerangga lawannya dari sisi. Gitu. Itu ya enggak. Nah itulah. Tapi ini belajar loh. Gitu. Jadi ini mungkin Om Kim belum tahu. Jadi di Indonesia ada film namanya Republik Twitter. Republik Twitter itu film tahun 2012 nggak salah. Itu film itu di mana tim Bang Jali nyebutnya seorang penggiat media sosial. Dia sebagai pokoknya ini asisten komunikasi lah gitu, seorang pengusaha. Jadi pengusaha ini pengen terkenal di Twitter. Ini contoh cerita film ya. Pengusaha pengen terkenal di Twitter, pengen terkenal aja, tapi nggak mau punya akun Twitter. Jadi Om Kim pengusaha, gue pengen terkenal, tapi gue nggak punya akun. Gimana caranya? Dia menggunakan jasa orang itu. Contoh Bang Jali dah. Nah, Bang Jali punya tim tuh, membuat akun-akun banyak, ternak akun, bikin pencitraan dengan ngasih statement baik soal Om Kim viral. Nah gitu. Nah, tapi dimanfaatkan sama Bang Jali.
Bang Jali dapat duit terus nih dari Om Kimung nih sebagai pengusaha. Iya. Gimana caranya biar lanjut terus kan? Iya. Gitu. Bang Jali lah seakan-akan bikin sebentar bikin apa namanya viralnya Om Kimung mau maju jadi kepala daerah. Padahal nggak diminta sama Om Kimung gitu ya kan? Dinaikkan. Om Kimung komplain, kok gue tiba-tiba jadi kepala daerah. Bang Jali bilang itu permintaan netizen, Pak. Nah, kayak gitu. Karena kebaikan Bapak. Gitu. Nah, ini yang Bang Jali lihat tuh banyak terjadi di kasus-kasus politikus zaman sekarang. Iya, banyak gitu. Iya, jadi sebenarnya dia itu sebenarnya nggak niat maksudnya, jangan karena loh kok gua diusung ya, didukung ya gitu. Akhirnya dia ini. Gitu. Nah, itu terjadi di apa namanya politik zaman sekarang gitu. Nah, ini yang akhirnya sosial media itu ternyata bisa jadi media baru buat kampanye di masa saat ini. Bisa gitu. setuju. Dan itu dampaknya itu besar banget. Iya, iya. Dan banyak sampai sekarang juga banyak memanfaatkan media. Politikus Dan umumnya rata-rata itu dimanfaatkan kebaikannya melalui agama, sisi agama gitu. Misalnya si tadi Om Kimung itu bisa aja kebaikannya melalui sisi agama kan gitu. Dan banyak. Dan kedepannya mungkin si timnya itu tuh yang karena timnya itu di luar kontrol. Karena kan udah bisa di luar kontrol, bisa permintaan. Ya, kadang-kadang kan gitu. yang umumnya sih permintaan. Iya, gitu. Kadang-kadang di luar kontrol seperti itu. Karena kan dia mengejar target untuk mencapai apa ya? Ada angka yang diminta kan. Iya, betul. Kalau ada angka diminta supaya dapat apa yang dinegosiasikan, didirikan ya. Jadi makin seru aja sih politik. Iya, betul. Nah, ini jadi soal pernak-pernik ya. Untuk era sekarang tambah itu sih menurut Bang Jali, betul. ya. Di luar yang realnya itu ya, segala macam ya. Gitu. Terutama yang di kampung-kampung yang segala macam yang ini kalau ada caleg segala macam, kalau tanpa tekanan ambil. Kalau tanpa tekanan ya. Kalau kasih jangan, nih gue kasih, tapi ntar nanti pilih gue. Jangan, karena apa nanti timbulnya, walaupun dia tidak tahu, kalau kita sudah menerima dan kita tidak memilih dia, maaf, pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Jadi kalau dia tanpa tekanan, ambil. Cuman kalau urusan food kayaknya lupa deh hal kayak gitu. Ya, kalau sampai caleg ngasih tekanan ya calegnya juga beramalnya nggak ikhlas, juga sih. Atau partainya mau kasih, lu. Tadi kalau mau dibalikin sih. Kayaknya nggak ada yang beramal ikhlas deh soal pemilu. Iya, nggak ada sih. Sorry, ada. Untuk memanfaatkan momen. Nggak semua juga nggak ikhlas juga ada. Cuman kan implisit artiannya lebih banyak mana nih untuk kan ini gini Bang Jali. Jadi pada saat nanti menjelang pemilu 24, senjata mana yang paling kuat? Makanya kalau ada bilang, gue caleg nggak pakai modal, bullshit. Bisa. Ya bisa, iya. Cuman kemungkinannya tipis. Bahasanya sebenarnya bukan nggak pakai modal, dimodalin mungkin. Oh iya, dimodalin. Iya. Dan seandainya pun dia ngeluarin modal nggak besar. Iya. Itu iya benar. Dimodalin, terutama yang public figure ya. Betul. Dimodalin gitu. Ada cuman sedikit banget. Semua itu ada modal, cuman pertanyaannya modal dia sendiri atau dimodalin. Itu doang bedanya. Modal dia banyak atau dikit itu doang. Iya. Jadi apa namanya? Banyak lah. Jadi kasihan sebenarnya yang tidak mempunyai modal yang memadai sebenarnya. Padahal dia punya kemampuan gagasan yang bagus, cuman dia nggak punya modal untuk mendapatkan suara atau apa ya, modal kampanye lah bahasa kasarnya gitu. Kasihan. Terus modal public figure lah. Iya. Tokoh masyarakat lah. Public figure kan bagaimanapun itu usaha dia juga. Iya, makanya itu kan masuk modal. Modal itu loh. Iya. Jadi dan kasihan nanti kata Bang Jali adalah orang yang tidak punya modal, tapi dia punya ide, punya gagasan yang baik. Gitu. Nah itu, tapi kalau public figure, tokoh masyarakat segala macam itu udah punya modal, gitu, modal secara non finansial gitu, tapi tetap disupport tuh, gitu. Itu Bang Jali. Jadi ini mungkin statement terakhir Bang Jali bahwa pernak-pernik yang bahwa bakal menjadi pesta rakyat di mana semua, terutama UMKM ya, yang percetakan. Makanan, sembako segala macam, ya kan, catering ya kan, segala macam, terus transportasi, semua ada itu. Jadi ini nikmatin aja, maksudnya artinya carilah rezeki sebanyak-banyaknya ya kan, sambil menentukan pemimpin dan calon-calon yang teman-teman harapkan bisa mewakilkan suara dan juga keinginannya di kedepannya kayak gitu. Jadi ikutin sosial media dengan bijak.
Betul, sosial media terutama kalau ini bukan cuman apa ya, galangan generasi dulu ya, kayak baby boomer ya, milenial juga masih banyak yang kemakan hoax nih gitu. Banyak ya kan. Intinya cari apa, terutama kalau sosial media, cari akun-akun yang kredibel gitu. Nah kalau saya udah dapat cross check nih, valid nggak datanya gitu, karena kan dulu di share itu terutama yang bermasalah ini kayak kasus-kasus polling nih. Polling ini kadang-kadang ABC yang di lembaga survei yang resmi A yang menang, tapi di akun dia C yang menang. Padahal tapi tidak berdasarkan sumber dia ngambil datanya dari mana gitu. Ya kalau dia ngambilnya di circle-nya dia ya pasti menang gitu. Sah juga polling, cuman kan metodologi surveinya hilang kayak gitu metodenya. Metodologinya berdasarkan kepentingan. Iya gitu ya kan, demi ABS yang asal senang aja kayak gitu. Udah gitu apa kadang-kadang menyerangnya itu, kalau menyerang program gagal masih oke, cuma menyerang personal, menyerang keluarga, suku ras itu udah repot tuh. Itu bahaya tuh. Kayak gitu. Nah, kalau apa memberikan apa namanya hasil-hasil baik Pak, apa yang didukungnya itu tapi fakta itu nggak ada masalah gitu. Misalnya si ini apa dapat penghargaan ini, faktanya memang dapat, ya nggak masalah gitu. Jadi masih banyak orang-orang di sosial media itu ya masih apa ya, kemakan hoax itu. Nah kadang-kadang judul, thumbnail sama isi suka berbeda, bukan berbeda, kurang lengkap, jadi seakan-akan beda tafsir. Gitu. Sebenarnya kalau dibaca langsung benar sesuai judul, cuman karena dipotong beda tafsir gitu. Justru yang repotnya udah beda tafsir, buru-buru di-share. Dia nggak baca dulu, dia nggak nonton dulu. Seperti kontennya Om Kimong nih, tonton sampai habis supaya tahu nih. Ini loh, intinya gitu loh. Gitu. Ya itu aja sih, jadi ya pernak-perniknya makin lebih ramai lah gitu. Yang pasti apa ya, semoga aja nggak ada polarisasi berlebihan sih. Amin. Mudah-mudahan nggak terjadi apa ya perpecahan di bangsa ini, karena pemilu ini harus dihadapi dengan gembira, dengan saling memberi apa ya kasih sayang terhadap kebencian, dan jangan sampai diri kita, terutama diri Om Kimong khususnya, jangan sampai ada rasa kebencian. Karena Pak, ini pesta loh. Pesta itu dihadapi dengan gembira, itu aja. Ya udah, Om Kimong terakhir. Udah itu aja. Om Kimong itu. Ya udah, jadi ya itu aja. Jalan-jalan minta subscribe sih. Subscribe ya buat Kiamter Channel supaya makin berkembang. Oke, itu aja. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.